Jika ada yang mau ditanyakan dari materi tadi sudah disampaikan oleh Pak Taufik, oke, mungkin audio bisa dibuka, tapi ingat ya, bagi yang mau bertanya, aja baru dibuka ya, supaya suaranya nggak mengganggu, oke? Silakan, kalau ada yang mau bertanya atau mau sharing, silakan. Ada, Bapak Ibu? Sudur mana Bu Sudur? Silakan. Bu Sodur, ada yang mau dibagi Bu Sodur? Ayo bagi Bu. Suaranya buka. Mana suaranya? Bu, Suaranya dibuka dulu. Suara. Bu, lupa deh. Suara. Ya buka. Oke. Malam Pak, selamat malam buat kita semua. Malam. Pak Bentek, yang mau dibagikan salah satunya, ini sebelum Zoom kita rajin, semua kita undang. Hampir saya satu malam itu hampir 100 lebih ya, dikirim semua. Jadi pas kita saya tengok siapa yang ikut partisipasi. Mulai ikut, nanti pertengahan hilang lagi orangnya, waduh. Jadi ini memang nampaknya harus lebih semangat lagi ya Pak Taufik ya, harus nampaknya semangat. Kita undang di Zoom ini nggak terus ikut ya Pak Taufik ya. Ada beberapa yang yang kita undang itu. Jadi nampaknya memang harus juga ada home visit langsung ya, turun ke rumah ya kan Pak Taufik. Ini pengalaman yang saya rasakan ini, karena Zoom ini sudah saya sebelum jamnya setelah Bapak kirim kan, saya juga undang semua teman yang ada di yang bergabung sama saya di pertemanan ini kan. Yang saya lihat yang ikut cuman nanti ada 2-3 orang, udah itu pertengahan hilang lagi. Jadi mohon dulu ini jitunya ini Pak Taufik. Terus. Ya, mantap. Mantap Bu Surur. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Tetap konsisten aja Bu Sudur. Iya. Pasti ada jalan itu nanti ya. Oke. Pak Rudi. Itu aja Pak. Ya. Oke, Bu Saudur. Ya, karena memang namanya tantangan dalam hal mengedukasi yang namanya sekarang teknologi itu ya untuk market yang memang untuk rata-rata yang ibu-ibu ya itu memang butuh proses yang lebih harus usaha ekstra ya. Makanya ya harus ada kesabarannya, harus ada memang ngajarin caranya. Ya memang itulah karena marketnya ibu-ibu, ya kan. Kalau kita membangun market yang muda-muda sih, ya kalau masalah teknologi jauh lebih gampang ya. Mereka maksudnya untuk hal teknologi ya itu mereka untuk menguasai lebih gampang ya. Itulah plus minus ya bagi kita tidak ada market itu alias ya, wah berarti kalau itu kita harus cari siapa? Ya nggak ada, memang ya semua kita bagi ya karena sehat ya haknya semua orang. Oke, cuman ya kita harus tahu memang kalau marketnya ibu-ibu ya memang kita harus ekstra sabar ya. Kenapa? Karena mereka nggak terbiasa aja dengan teknologi dan sebagainya. Oke, kalau marketnya yang mahasiswa, ya mereka memahami teknologi, tapi ya gitu, kadang itu cepat panas, cepat dingin. Ya, jadi juga harus sabar untuk motivasi, kasih impiannya, bangun impiannya. Oke, itu ya setiap kalangan pasti ada plus minusnya. Oke, jadi kita tinggal pandai-pandai aja, Bu Saudur, untuk bisa. Yang penting adalah hari ini adalah kita harus cerita nilai. Kadang orang ya ayo ikut Zoom, ini bagus, ini apa, ini bermanfaat dan sebagainya. Ya kadang mereka juga ya mereka pasti dalam hatinya bertanya, ya manfaatnya apa? Bagusnya apa? Ya kan? Setelah kita harus mulai lebih bisa menjual nilai, menjual apa ya yang menjadi nilai-nilai kelebihan Gigis ini
ya supaya mereka bisa lebih antusias untuk belajar, ya, untuk mencari tahu. Sebenarnya itu aja. Sebenarnya tujuan mereka ikut di GIS ini mereka memahami, ya, mereka memahami. Ya tinggal permasalahannya mereka ikutnya awal atau mereka masuknya udah terlambat. Itu aja. Kalau mereka mungkin masuknya terlambat, ya mereka mungkin sudah malas. Wah, ini pembicaranya sudah sampai tengah, udah sampai apa gini, wah nggak connect, ya udahlah mungkin mereka udah keluar lagi. Itulah kalau mereka yang masuknya terlambat. Tapi kalau mereka masuknya sejak awal, semoga mereka nggak ada gangguan signal aja. Ya, tiba-tiba hilang, tiba-tiba suaranya hilang dan sebagainya. Jadi memang ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Namun apapun itu, yang penting adalah follow up, Bu Saudur. Ya, itulah gunanya. Mereka mau hadir, tidak hadir, hadir separuh atau tidak. Ya, besok bisa di follow up. Oke. Mereka paham nggak paham ya saat follow up ya kita jelaskan ulang nilai-nilai GIS itu seperti apa. Ya. Jadi kalau mereka sudah hadir, berarti itu kita secara positifnya berarti Bu Sadur bisa lihat. Berarti mereka itu sudah ada satu niat untuk mau tahu, ya kan? Nah, kenapa dia di tengah-tengah keluar ya? Kita juga nggak tahu. Itulah gunanya kita follow up. Kenapa kok keluar apa? Mungkin dia bercerita, oh signalnya putus atau aduh saya nggak ngerti karena saya masuknya terlambat atau dan sebagainya. Nah, apapun keluhan itu baru kita follow up, kita jelasin ulang. Kan? Sampai mereka dapetin nilainya. Nah, nanti yang pasti adalah Bapak Ibu bisa lihat ya, kenapa kita rata-rata di sini kita bisa setiap hari ikut. Karena kita udah mendapatkan nilainya. Ya, makanya kita mau setiap hari ikut. Begitu juga dengan orang lain sebetulnya. Kenapa mereka belum ikut? Karena mereka belum mendapatkan nilainya. Kalau mereka sudah dapat nilainya seperti kita, ya tentu mereka akan ikut setiap hari juga. Jadi fokuslah untuk mereka supaya mereka bisa mendapatkan nilai dari GIS ini. Oke. Terus ya, namanya promosi nilai, cerita nilai itu harus terus. Karena sekali lagi ya, masih banyak mereka itu bergabung GIS, mereka melihatnya adalah beli sepatu, beli baju. Ingat ya, itu nilai yang harus dirubah ya. Tidak ada namanya beli baju, beli sepatu di GIS. Oke? Mereka membeli kesehatan mereka. Program hidup sehat itu yang mereka beli. Apalagi sekarang sudah ada berkembang lagi ya. Karena apa khususnya yang setahu saya yang ada di Medan itu, wah mereka join di situ bayar untuk apa? Bayar untuk senamnya. Mana ada bayar untuk senam? Ya, senam itu fasilitas yang diberikan, ya bukannya mereka bayar untuk senam, ngapain? Pikirnya mereka ikut aerobik. Bukan, ya. Senam itu senam terapi adalah salah satu ilmu yang kita ajarkan setelah mereka bergabung di supaya mereka bisa melakukan terapi senam itu di rumah masing-masing. Oke, jadi ingat nilai itu yang harus dipahami ya. Coba cek mitra masing-masing yang mungkin mereka yang sudah bergabung, coba tanyain aja ke mereka. Menurut mereka bergabung GIS ini kita bayar ini untuk apa ya? Coba di survei, contoh ya, Bapak Ibu punya 5 orang, 12 orang, 50 orang, coba aja di survei, tanyain ke mereka. Apa jawaban mereka rata-rata? Nah, itu nanti coba bisa di-share-kan sama kita. Itulah nanti akan kita tahu kualitas pengetahuan mereka, edukasi mereka sampai di mana. Ya, kalau kita nggak tanyain ya kita nggak akan pernah tahu. Ya, kita cari-cari tahu terus. Kenapa ya? Ya, coba dicari tahu. Ya, menurut mereka bergabung GIS ini mereka bayar untuk apa? Nah, ya, ini bisa satu tips ya. Besok setiap ketemu mitra coba aja iseng aja tanya. Mereka membayar itu untuk apa? Nah, jadi dari sanalah nanti kita baru bisa sama-sama ambil kesimpulan pengetahuan mereka di mana, apa yang harus diedukasi ulang ke mereka. Nah, itu. Oke, baik ya. Ada lagi dari teman-teman mungkin yang mau bertanya? Terima kasih Pak. Makasih Pak Rudi. Ya, Bu Sadur. Oke, sip. Pak Rudi. Ya, silakan Pak Taufik. Ya, itu ditutup videonya. Tadi kan saya ada jadwal di Tanjung Morawa di SMK Wirajaya. Jadwal cek kesehatan.
Karena mereka langsung menentukan join, bergabung, ya, minggu semalam. Jadi tadilah baru dapat mereka fasilitas medical check kesehatan. Dan ada di situ Oke. yang ikut tuh, namanya Bu Miliani. Bu Bu Miliani Miliani. bisa juga, bisa kita Oh, Berbagi Ber- ya silakan, kalau silakan. dapat hak cek. Silakan, silakan. Mana? mana orangnya? Bu Miliani. Bu Miliani mana? Ada? Nggak ada ya orang. Loh, kok nggak ada? Tapi ada situ deh. Udah nggak ada. Ada itu Pak. Oh, Nggak ada. Udah nggak ada. Tadi sih ada, saya lihat Miliani kan namanya ya. Ini ya Pak. ya, Ini ya. Ini nggak ada. Ya, Bu Miliani. Oh, keluar. Beliau begitu tadi Cek. dapat fasilitas cek, Pak, inilah sharing dari saya juga ya. Sebelumnya Ya. Sebelumnya pun memang beliau udah rasakan manfaat, salah satunya ngikutin kegiatan kita. Begitu ngikutin salah satunya dapat fasilitas medical check kesehatan, alhamdulillah hasilnya dia pun memuaskan. Kita pun cuma hanya cerita solusinya, jangan pagi, ya, ngikutin kegiatan aja, bawa pola hidup kan salah satunya yang ada di gerakan Nusantara di Holistic Healing. Saya kasih saran seperti itu, langsung nggak dipaksa, langsung ngambil keputusan paket HIP. Luar biasa. luar Itu biasa. pertama. Kedua, tadi ada 2 jadwal saya. Di sekolah juga, SD negeri di daerah Bangunrejo, Tanjung Morawa, pagi hari. Ya, itu langsung yang ngundang kepala sekolahnya. Dia ingin tahu gerakan Indonesia Sehat itu apa. Udah lama dia tahu. Udah lama dia rupanya melirik kita, Pak, di ya. Facebook. Ya. Wah, di Instagram. Begitu dicari tahu siapa penggeraknya di Tanjung Morawa. Begitu ditanya, siapa salah satunya leadernya, pelopornya. Salah satu mereka nunjuk saya dan di telepon langsung saya menuju ke sana. Saya terjadwal. Begitu saya sosialisasi kepada semua para dewan guru, ya, kepala sekolahnya, kurang lebih hampir 50 orang itu yang hadir. Begitu saya menjelaskan tentang GIS menyelamatkanmu dengan semangat dan antusias yang saya miliki, dengan pemahaman saya dapatkan dari gerakan Indonesia Sehat ini, saya bahas dan saya akan tuang semua nilai-nilai yang ada di GIS. Saya buka bagi Bapak dan Ibu yang hari ini, yang kepingin, yang sadar, ya silakan. Mungkin ada yang bertanya. Langsung bertanya, Ibu kepala sekolahnya itu, Pak, gimana? Apakah ini hanya untuk kami saja? Maksudnya Bu, hanya untuk saya kepala sekolah, untuk guru-guru. Apa bisa saya mengundang masyarakat dan wali murid untuk kita bisa melakukan kegiatan dan bisa melakukan namanya sosialisasi tentang GIS biar mereka tahu. Sampai begitunya kan gitu kan. Pikir mereka hanya untuk guru-guru. Rupanya dia udah punya planning untuk masyarakat dia dan wali murid dia. Nah, itu salah satunya. Dan alhamdulillah mereka langsung menentukan buka posko baru di sekolah itu. Saya bilang, Bapak dan Ibu, saya nggak paksa Bapak dan Ibu untuk bergabung di gerakan Indonesia Sehat. Yang terpenting hari ini Bapak Ibu tahu, GIS itu apa? Sebuah program hidup sehat. Salah satunya sekolah ini, sekolah negeri, masukin program GIS ini, program tambahan untuk kegiatan Ibu. Tentang apa? Kesehatan. Oh, betul juga itu, Pak ya. Langsung mereka kompromi Bapak Bentek dan Pak Rudi. Pada hari itu langsung kompromi. Kalau dari Bapak dan Ibu serius, tetapi mohon izin dan mohon maaf, Bapak Ibu dan hari ini masih berpikir, maaf, kita nggak bisa melanjutin kerja sama ini. Dan alhamdulillah mereka menentukan buka posko di sekolah itu. Pada hari ini juga tadi. Tapi luar biasa. Mantap. Itu Mantap, Ibu mantap. Miliani udah ada. Ibu Miliani sudah muncul tuh. Halo Bu. Halo Miliani. Ibu Miliani. Bu Miliani, mana dia? Lah, hilang lagi sekarang. Tadi sudah ada. Jaringan Pak, di daerahnya memang jaringannya. Oh, sekarang Bapak itu desa tuh. Nah, ini Pak. Nah, dia kan udah dapat hasil cek tuh. Bapak Mulyadi, Mulyadi. Kepala Sekolah SMK Wirajaya yang tadi sudah dapat fasilitas hasil cek. medical cek kesehatan. Timnya kurang lebih hampir 12 orang yang sudah bergabung dan langsung dapat fasilitas cek kesehatan tadi. Mungkin bisa sharing sedikit dari hasil cek itu. Yuk Pak Mul. Silakan 6 Pak kali Mul. dia dapat. Pak Mul. Pak Mul. Hilang lagi. Hah? Mana? Tadi ada tadi. Itu ada kok. Silakan Pak Mul.
Pak Mul silakan. Pak Ceknya Mul. tadi. Ya, Oke, selamat tabungannya malam. banyak atau sedikit? Malam. Ya. Malam. Terima kasih Pak Mentek, terima kasih Pak Rudi. Pagi, Terima pagi. Ya, silakan Pak kasih, Mul. Terima kasih Pak Topik, terima kasih Ya. Pak Tima. Ya, Dan semangat Pak Pul, luar biasa. Tadi Wirajaya telah mengadakan tes kesehatan di mana yaitu Bapak Taufik, Bu Latifah, dan Pak Rido telah mengecek kesehatan bagi bagi guru kami, terutama kami pribadi juga, itu hasilnya yaitu cukup memuaskan dan kami bisa mengetahui Apalagi kelemahan-kelemahan yang ada pada organ tubuh kami khususnya. Yang tadinya kami malu-malu, akhirnya tahu juga penyakit yang ada dalam diri saya sendiri. sehat berarti ya Pak ya, semua ya. Ya, alhamdulillah dengan tes tadi ya kami secara pribadi ya akan menjaga pola, terutama sekali pola makan, tidur yang teratur, berolahraga, jalan pagi. Nah, itulah yang akan kami lakukan setelah cek tadi pagi. Nah, juga terima kasih kepada Pak Taufik dan Pak Latifah, Pak Bidbek dan Pak Rudi, Pak Rido. Mungkin itu Pak Bu Miliani mungkin akan mengutarakan karena kadang-kadang sinyalnya ada, kadang-kadang tidak. Mungkin beliau akan mengatakan apa yang telah mereka lihat hasil daripada tes tadi. Nah, mungkin ini aja Pak. Untuk sementara ini kami ucapkan terima kasih. Luar biasa Pak Mul. Biasa Pak Mul. Ya. Siap menjadi pahlawan kami ya. Ya, itu Ibu Miliani sudah ada, silakan. Ayo Bu Miliani bisa berbagi. Dengan hasil ceknya bagaimana Bu? Dibuka dulu mic-nya, Bu. Dibuka Bu mic-nya Bu. Mainnya ditekan. Belah kiri. Oke, Assalamualaikum Bu Miliani. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Salam. Malu ngomongnya Pak. Hasil cek gimana? Puas nggak puas? Alhamdulillah, saya puas sekali dengan hasil cek tadi yang dilakukan di sekolah. Dengan adanya hasil cek tersebut, saya harus semangat lagi untuk nggak bisa ngomong. Mau nangis saya Bu, nggak bisa ngomong. Bapak Bu semangat aja, keluarkan aja isi hatinya. Yang penting jangan banjir aja Bu ya. Intinya saya bahagia ikut GIS. Ya saya ingin sehat, itu aja Bu. Semangat. Mantap, semangat ya, rajin jalan pagi ya. Ada Iya, Bu. alasan, oke? Ya. 3 bulan nanti Semangat. ya. Bu Miliani. Tetap semangat ya Bu, sehat Hasilnya- selalu. Hasil ceknya disimpan baik-baik ya Bu ya, karena itu nanti karena itu butuh untuk 3 bulan lagi ya. Ya. Ibu harus paling nggak bikin satu komitmen dalam 3 bulan, Ibu harus jalankan yang namanya gaya hidup sehat itu. Oke? Iya Pak ya. Jadi itu sangat penting. Jadi Ibu supaya tahu, jadi Ibu dengan bergabung GIS ini ada satu tujuannya yang jelas. Dan Iya, kita mau tujuan itu adalah pasti. Bukan ya mungkin, semoga, apa gini. Nggak ada. Kita maunya adalah pasti. Ya, selama Ibu bisa jalankan program hidup sehatnya dengan sesuai dengan apa yang kita anjurkan di holistik, kita mau Ibu paling nggak dalam 3 bulan lagi. Tadi Ibu di hasil cek itu sudah ada tanggalnya kan, tanggal berapa Ibu harus cek ulang. Nah, itu Ibu harus langsung set kapan itu cek ulang, ya, supaya ada hasil pasti Ibu langsung bisa compare, lihat, ya, hari ini cek dengan 3 bulan lagi hasilnya apa. Oke, jadi diperhatikan yang hari ini sudah merah kuning ya, dan saya sih sarankan Ibu segera download aplikasi kita, ya, supaya nanti Ibu bisa buka laporan yang 100 halamannya, Bu.
Oke. Karena kalau ibu dapatkan yang print ya, yang print itu kan cuma tiga lembar atau 4 lembar aja, itu hanya lembar kesimpulan aja ya. Sedangkan dari hasil CHA itu ibu memiliki laporan yang 100 halaman lebih, yang artinya yang 40 fungsi itu semua ada laporannya. Kalau kita cerita 40 fungsi, benar-benar itu ada laporannya 40 fungsi itu. Jadi yang kondisi masih baik gimana, dan Ibu bisa perhatikan ya, itu kalau di lembar kesimpulan Bu, itu cuma yang warna kuning dan warna merah aja. Ada ya? Hilang lagi ya? Putus. Masih ada nggak orangnya? Iya Pak, lelet jaringannya Pak. Oh, ada ya. Oke. Baik ya. Kalau Ibu yang mendapatkan yang lembar kesimpulan itu hanya analisa yang warna kuning dan warna merah aja yang ditampilkan. Yang warna biru itu tidak ditampilkan, Bu. Padahal yang warna biru itu sebenarnya sudah gejala ke kuning. Sebetulnya kalau kita tidak jaga ya, kalau kita tidak perhatikan, dia potensi ke warna kuning. Makanya itu harus diperhatikan di lembar yang lengkap supaya Ibu juga bisa. Jangan sampai biru jadi kuning. Yang kuning merah dijaga supaya mereka jadi biru atau hijau, tapi yang biru nggak diperhatikan, yang biru jadi kuning. Itu sama aja berarti. Ya kan? Tapi yang biru bisa diperhatikan supaya dia bisa jadi warna hijau. Oke, Ibu? Ya, Pak. Ya, oke ya. Jadi semoga ya terus update ilmu, terus konsultasi jika ada pertanyaan atau hal yang masih belum dipahami ya, karena nggak mungkin dalam semalam itu Ibu sudah bisa memahami semuanya ya, pasti harus bertahap, makin lama Ibu akan makin memahami dari kesehatan ini. Oke ya, juga bagi teman-teman lain ya, semoga bagi yang sudah cek, tolong diperhatikan sekali lagi ya, yang sudah pernah cek atau yang sudah 1 bulan, 2 bulan, apalagi yang sudah 3 bulan, ya itu sudah waktunya untuk cek ulang. Diperhatikan sudah ada perbaikan atau belum. Kalau tidak ada perbaikan, harus tanya kenapa. Apa yang Ibu langgar? Apa yang Bapak langgar? Ya, itu karena kalau tidak diperhatikan ya. Suara Pak Rudi nggak stabil. Ya, Pak Rudi suaranya. Suara Pak Rudi. Maka tujuannya untuk sehat. Kalau sehat ya harus ada. Suara Pak Rudi hilang. Sinyal hilang nih. Tuh. Pak Rudi terputus. Oke, mungkin di sini saya tambah sedikit untuk mengakhiri ya. Oke, dari teman-teman semua, sekali lagi selamat pagi, apa kabar? Luar biasa. Oke, tadi saya tanggapin dengan pertanyaan Bu Saudur. Oke, ya dengan sedikit testimoni daripada Pak Mul dan beberapa ibu ya. Saya merasakan cukup berbahagia, oke. Saya merasakan cukup bangga ya karena kita bisa berkumpul di sini. Sekali lagi mungkin saya akan tambah dikit, oke. Ya, khususnya untuk memotivasi diri kita ini, ya selain dari para pihak-pihak orang yang memberikan testimoni yang positif, oke, kita akan mendapatkan motivasi. Namun satu hal yang terpenting adalah, oke, kita sebagai mitra, ya hari ini saya yakin mungkin ada heterogen semua di sini, tapi rata-rata pun sudah bergabung ya. Oke, kita sering untuk mengikuti Zoom ini adalah kita untuk lebih kenal ya apa itu JIS ya, dan lebih kenal kepada diri kita lebih dalam lagi. Oke, tadi Ibu Saudur merasakan seperti ya kecewa, maaf ya, agak negatif sedikit merasa kayak down dan sebagainya. Sebenarnya itu tidak perlu kita pikirkan. Ingat, pada saat kita memberikan informasi kepada 100 orang, bahkan 1000 orang, bahkan 1.000.000 orang, oke, kita hanya memberikan sebuah informasi kepada teman-teman kita, saudara kita,
dengan niat dan tujuan kita, untuk memberikan sebuah informasi, bisa menyelamatkan mereka. Itu adalah kewajiban kita. Karena kita sudah tekad, sudah ikhlas untuk membantu menyelamatkan orang. Dan kita sudah siap untuk menjadi pahlawan bangsa. Dan kita sudah melihat nilai-nilai daripada GIS tersebut. Ya, tadi Pak Mul cerita begitu hebat dan Ibu itu kesaksian sampai mau nangis ya. Jujur saya mengatakan sebenarnya masih banyak lagi. Masih banyak. Jadi artinya, kalau seandainya hari ini pun kita tidak mengundang teman atau tidak memberikan informasi kepada teman, jawabannya sudah pasti adalah mereka tidak akan hadir di Zoom. Sekalipun kita memberikan informasi kepada 1.000 orang, kemungkinan adalah mereka semua nggak hadir. Atau ada sebagian hadir. Saya anggap hasilnya sama, semua nggak hadir. Tapi ingat, pada saat kita memberikan sebuah informasi kepada 1 orang, kepada 10 orang, kepada 100 orang, bahkan kepada 1.000 orang, bahkan tidak terhingga nilai angkanya, bermakna kita sudah menceritakan hal yang positif, informasi yang positif. Kita semua harus tahu, setiap ngomongan, setiap informasi yang kita sampaikan, kalau dia memiliki nilai yang positif, nilai yang baik dan benar, mempunyai nilai super, saya yakin yang akan mencatat itu yang Maha Kuasa. Kita jangan menghitungnya. Terus lakukan. Karena pada saat kita tidak memberikan informasi kepada 1 orang pun, atau 100 orang, atau 1.000 orang, bermakna hasilnya tetap gagal. Tetapi kalau kita memberikan informasi kepada 1 orang, 10 orang, 100 orang, bahkan 1.000 orang, hasilnya tidak akan gagal. Kenapa? Karena kita telah memberikan sebuah informasi. Yang pasti kita dapat adalah kita makin lihai, makin hebat, makin menjiwai, merasakan bahwa gerakan Indonesia Sehat ini semakin hebat. Saya mau Bapak Ibu sekalian paham, dengan program seperti ini. Kami di sini merancang sebuah program, dibutuhkan oleh seluruh orang, semua orang yang ada di muka bumi ini, tidak tanpa kecuali dia siapa. Namun, selalu kita mengatakan, karena kita ada kaitan dengan bisnis, kaitan dengan masa depan, artinya sebagai seorang pemimpin mampu melihat apa yang masih belum terlihat oleh orang rata-rata. Kenapa hari ini hanya menyangkut kesehatan pribadi aja, ramai orang nggak mampu untuk meningkatkan kesadaran mereka. Itu disebabkan karena lingkungan. Itu positif bagi kami, positif bagi kita. Mari kita bergandeng tangan untuk terus kita berbagi. Ingat, karena kita sangat yakin dan percaya bahwa pekerjaan yang kita lakukan ini bukan saja duniawi yang kita dapat, namun juga akhirat. Maka dengan 2 alasan ini kita sudah mempunyai kuat motivasi kita. Kepulang kepada eksternal di luar yang kita beri, apa respon mereka? Selalu saya mengatakan, tidak ada satupun orang yang bisa menggagalkan kita, tidak ada satupun orang yang bisa membuat kita gagal, terkecuali kita mengizinkan. Karena Sang Maha Kuasa telah memberikan semangat, memberikan sebuah kelahiran kepada kita semua adalah menjadi pemenang. Bukan menjadi pecundang. Kalau menjadi pemenang, maka kita perlu diuji. Kita perlu berpikir secara positif. Kalau seandainya si Anu bisa, siapa bisa, si A bisa, si Taufik bisa, Latifah bisa, Pak Mul bisa, Bu Saudur bisa, kenapa yang lain nggak bisa? Yeni bisa, Pak Luki bisa. Ya mungkin lain lagi, Ibu Kornel bisa, masih banyak lagi. Maria Ulfa bisa. Kenapa kita nggak bisa? Coba kita belajar dengan orang yang positif, sama-sama makan nasi. Ya, jadi di sinilah ya saya harapkan Bu Saudur, malah kita harus lebih bermotivasi dan lebih berterima kasih. Cara berpikir kita atur saja. Hari ini saya memberikan informasi kepada 1 orang, toh dia tidak hadir,
berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan yang mencatat, karena kebaikan kita buat. Aduh, cuma satu, kok saya nggak bikin informasi ke 10 orang ya? Bahkan ke 100 orang, bahkan ke 1000 orang, bahkan ke orang sudah nggak bisa saya hitung. Inilah yang dikatakan, ya, orang di atas rata-rata. Itu yang dikatakan, Anda adalah seorang pemenang. Seorang pemenang selalu melakukan sebuah tindakan, ya, di luar orang rata-rata. Sebuah pemenang dia mampu sel motivasi diri, mampu memberikan sendiri motivasi dibanding dengan orang rata-rata. Maka di sini saya harap dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ya, saya sangat bersyukur dengan kehadiran Anda semua, karena Anda adalah pahlawan-pahlawan kami dan pahlawan-pahlawan Indonesia. Oke, kami yakin. Oke, apa yang Anda rasakan selama ini, saya sudah bisa merasakan apa yang dirasakan Pak Mul sekarang, betul nggak? Ya, bagaimana dia rasakan? Aduh, rupanya saya sudah mengetahui kondisi badan saya. Begitu sudah mengetahui masih belum cukup. Pak Mul sudah merasakan, wah teman-teman sudah juga mendapatkan manfaatnya. Ini satu perasaan, sebuah nilai yang nggak bisa dibeli dengan uang. Duh, ini kasih uang nih supaya Pak Mul bahagia. Nggak bisa. Karena perasaan seperti ini, Pak Mul merasakan, oh, alhamdulillah, ini teman-teman sudah bisa tahu sedikit sadar, oke, kondisi-kondisi tubuh mereka. Ini nilai-nilai positif kami. Ini nilai-nilai positif yang ada terkandung dalam diri kita. Masih banyak, saya nggak bisa ungkapkan satu kata demi satu kata. Oke, saya yakin Pak Mul. Bayangkan, kalau dengan Pak Mul memahami, sudah mulai meresapin, sudah melihat nilai daripada GIS ini, nanti bukan cuma sehat rohani, bukan cuma sehat jasmani, bukan cuma sehat sosial, kalau seandainya sehat ekonomi juga diangkat dengan big data yang terbentuk. Bayangkan Pak Mul, saya yakin di Indonesia ada berapa sekolah, dan guru-guru tidak perlu demo dan menuntut kepada pemerintah untuk naik gaji. Gak perlu. Kenapa? Karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru-guru adalah ikhlas mengajar. Uang dari mana? Uang dari big data yang sekarang kita bangun untuk GIS, langsung. Bonus-bonus kita akan dapat dari big data tersebut. Dan guru dengan tulus, dengan ikhlas mendidik mahasiswa-mahasiswa, mendidik pelajar-pelajar untuk menjadi tulang punggung negeri kita ini. Pelajar, mahasiswa adalah tulang punggung masa depan sebuah negara. Tanpa guru, mana mungkin? Tapi kalau guru mempunyai masalah ekonomi terhambat, itu karena kelalaian pemerintah. Jujur saya mengatakan, kita nggak bisa salahkan pemerintah, sudah kelalaian, sudah menjadi terlambat. Tapi nggak apa-apa, bersyukur. Sekarang dengan ada gerakan Indonesia Sehat, dengan big data kita bisa bangun, bayangin. Saya yakin dan percaya, Pak Mul, di satu sekolah, satu kepala sekolah, satu sekolah, setiap guru, saya yakin minimum guru itu sudah bisa membangun S2. Minimum S3, saya mengatakan. S1 sudah tutup mata. Oke, secara tidak langsungnya. Bukankah secara ekonomi itu terangkat semua? Bayangin, di satu Indonesia ada berapa sekolah? Di satu Indonesia, setiap tahun ajaran ada berapa murid atau mahasiswa yang sekolah? Itu hitungan jutaan. Hitungan puluhan juta. Bayangin, ini adalah big data yang ada di seluruh Indonesia. Digarap, saya yakin, kasih 100 tahun pun nggak akan habis-habis dengan populasi penduduk kita yang begitu banyak. Disinilah yang kalau kita bisa menampak, kita bisa bersatu, mulai dari menengah, kita angkat ekonomi kita, saya yakin, ya, saya akan ajak Anda ya, nanti kita membangun negeri kita ini, membuat negara kita ini punya uang tidak akan jatuh terus kalau kita semua pegang rupiah. Bapak Ibu sekalian, ini sudah agak jauh sedikit secara makro, secara mikro kita bahas. Tapi kita nggak bahas ini. Kita bahas jadi pahlawan dulu. Ya, saya sangat sungguh berterima kasih kepada Pak Mul, karena Anda sudah mengikhlaskan diri dan mau siapkan diri. Ya, tujuannya
kepingin untuk mau sama dengan kita bersatu. Ini saya yakin kami di sini tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Saya yakin nanti tantangan di depan masih banyak. Kenapa? Ya, tapi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Ya, itu disebabkan karena izin kehendak Tuhan. Oke, nggak mungkin kalau Tuhan tidak mengizinkan. Saya banyak sekali guru bergabung dengan kita akhirnya mundur. Dan saya juga bersyukur kepada Bu Saudur juga sebagai tenaga medis ya, khususnya perawatnya. Jujur saya mengatakan banyak yang nanti diganggu dan sebagainya, dia tidak akan bersatu. Tapi nggak apa-apa, kita di sini kita bersatu, kita yakin dan percaya ke depan ya, bukan saja menjadi pahlawan bangsa, namun kalau Pak Mul bisa dengan Anda bisa melihat apa yang kami lihat di sini, bangun semua kepala sekolah, semua guru-guru, oke, ya, dari seluruh Indonesia. Saya yakin guru sudah punya big data dari semua, dari satu kelas yang dia ngajar, wali kelas, dia sudah memiliki big data. Oke, dari big data wali kelas, dari keluarga mempunyai wali murid, oke, dia juga mempunyai sosial mereka dengan network yang begitu besar. Bayangkan apa yang akan terjadi. Di otak saya sudah mulai membayangkan bagaimana setiap guru kalau benar-benar diajarkan dengan bagus, kita harus istilahnya outsourcing. Guru tetap bekerja sebagai guru. Soal untuk pengecekan dan sebagainya diatur tinggal di outsource saja, karena ini adalah merupakan sebuah ekstrakurikuler atau apa, bagaimana membuat wali murid, mahasiswa, pelajar-pelajar untuk hidup lebih sehat. Oke, saya yakin kalau ini yang lebih kerennya kita bicarakan outsourcing, oke? Di outsource saja, dikeluarkan, oke, biar Pak Taufik, biar siapa yang menghandle, oke? Nah, jadi nanti dari sini saya tidak tahu apa yang perkembangan selanjutnya. Mungkin Pak Mul sudah merasakan bahwa ini sudah hebat dan sebagainya, sedangkan banyak orang yang meramal guru masih belum mendapatkan pekerjaan. Mungkin Pak Mul merasakan, ya ini mau bantu Pak Taufik lah sama Pak Rido untuk keliling. Saya yakin, maaf ya, mungkin Pak Mul, oke, saya tempat saya dikasihkan ke yang lain lagi butuh. Saya lagi mau membangun negeri kita ini, pergi ke seluruh Nusantara di mana ada sekolah. Oke, saya yakin ya hanya guru yang mampu menginfluence guru-guru. Ya, hanya nurse, hanya suster yang mampu menginfluence suster. Oke, Bu Saudur. Oke, ya. Jadi hanya sebagai seorang pelajar bisa mempengaruhi pelajar. Hanya ibu bisa mempengaruhi ibu. Oke, jadi inilah yang kita semua kalau bisa nampak dan melihat apa yang kita lakukan selama ini, ya, saya di sini mendoakan kita semuanya sehat, ya, dan mudah-mudahan bukan cuma menjadi pahlawan saja, dan Indonesia akan bangkit, benar-benar. Oke, thank you semuanya, thank you, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu semua, ya. Jadi sesi malam ini harus kita akhiri, ya. Jadi sebelum kita akhirin, kita foto bersama. Oke, silakan Pak Lugi.